Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya bersama saudara saya, Bang Eng, ada di Geria Pasulukan, Sumedang. Lagi hujan ya ini, Bang Betul. Eng. Daripada kita eh, melamun, nggak ada kerjaan, nggak ada salahnya kita berbincang-bincang tentang ilmu ketuhanan ya. Bang Eng, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Kita itu di sini bersekolah di Tarekat Kodim ya, Tarekat Betul. Arwah Naksabandia Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Yang isinya adalah ilmu ketuhanan. Di dalam ilmu ketuhanan itu ada yang disebutkan gelombang Tuhan dan gelombang iblis ya. Betul. Saya kali ini akan bertanya kepada Bang Eng, apa sih perbedaan antara gelombang Tuhan dan gelombang iblis itu? Gimana Bang Eng? Siap? Oke. Ini pertanyaan menarik ini ya. Iya dong. Betapa pentingnya ya, apa namanya, tersambungnya dalam ibadah itu. Loh kenapa? Kok ibadah asal-asalan ya? Iya, Gimana ceritanya ibadah kok bisa asal-asalan? Gimana cara nyambunginnya? iya betul. Bagaimana mungkin sholat akan nyambung akan Tuhan ketika kita apa namanya, tidak kenal akan Tuhan itu sendiri. Iya betul. Saya analogikan aja ya. Ibaratkan saya ini nih, ketika mic ini Iya, tidak bisa nyambung atau cara menyambungkannya, bagaimana cara menyambungkan mic ini dengan Bluetooth sama speaker itu? iya, Gak mungkin dong kalau tidak tahu kiblatnya ke salon ini, iya. gak mungkin bisa nyambung, betul nggak? Betul dong. Nah, makanya pentingnya berkiblat itu untuk menyambungkan gelombang dan frekuensi Tuhan itu sendiri. Kalau tidak tahu kiblat kita kemana, mungkin nggak nyambung akan Tuhan itu. Gak mungkin dong. Nah, tapi ketika kita tahu kiblat kita kemana, kita kenal sama Tuhan kita, pasti mudah sekali menyambungkannya, mana gelombang Tuhan itu sendiri dan mana bukan gelombang Tuhan. Jadi harus ada kiblatnya ya. Betul. Betul Nah, sekali itu. Pentingnya berkiblat itu supaya tahu mana bukan gelombang Tuhan dan mana gelombang Tuhan gitu. ya. Saya sangat menarik ada kata-kata kiblat di sini. Berarti kan di dalam syariat itu ada kiblat. Betul? Kiblat untuk beribadah kita kepada Ka'bah ya di dalam syariat. Berarti itu yang disebutkan ibadah fisik ya, menghadap kita ke arah kiblat. Nah, dalam sekolah ketuhanan ini saya dengar ada kiblat rohani ya. Mungkin dengan kenalnya kepada kiblat rohani kita akan bisa membedakan gelombang Tuhan tersebut ya. Betul. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang ada di studio atau di luar studio, kita perlu menemukan kiblat rohani tersebut, betul? Betul. Nah, di manakah kiblat rohani tersebut? Apakah kiblat rohani itu
ada kaitannya dengan Tuhan yang ada di dunia. Betul. Nah, saya menemukan satu ayat dalam kitab Mushaf Al-Quran yang bunyinya wapis sama ilahun wapil ardi ilahun, yang artinya di langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Nah, yang saya tanyakan, apa bedanya Tuhan di bumi dan Tuhan di langit? Apakah Tuhan itu ada dua atau gimana gitu? Barangkali Bang Eng bisa menjelaskan. Beda. Tuhan sih tetap satu ya. Iya, Gak mungkin dong kita menyembah Tuhan langsung sama yang Tuhan yang di pada umumnya apa namanya tuh di aras. di aras ya. Ya, Gak mungkin dong. Bayangkan aja, kita nih logika aja ya. Bagaimana caranya Tuhan menyampaikan kepada umatnya tentang ilmu apa namanya ketuhanan. ketuhanan ini? Gak mungkin dong bicara langsung. Tuhan itu pasti lewat apa namanya Seorang utusan, seorang utusan Rasul itu ya. Iya, gak mungkin Allah yang di atas itu, karena jaraknya juga gak apa namanya Tak terhingga. terhingga kan Iya. gitu. Makanya pasti Tuhan itu menyampaikan ilmu tentang ketuhanan pasti lewat corongnya Seorang utusan seorang itu. utusan itu. Nah, Gitu. berarti di zaman ini ada dong seorang utusan tersebut. Ya ada, Kenapa? tapi yang waris itu loh. Oh iya, Karena kalau bukan yang waris, nggak mungkin bisa menceritakan tentang ilmu tarekat ini. iya. Kan kata di luaran zaman ini udah gak ada lagi Rasul. Loh, kalau nggak ada lagi Rasul ya, berarti dunia pun ini sudah nggak ada dong. Karena Rasul sama Tuhan itu tidak bisa dipisahkan ya. Nah, betul itu. Iya. Terus Rasul itu gimana ya? Rasul itu ada kaitannya dengan seorang mursyid itu. Apakah itu benar? Zaman sekarang itu bukan gak ada Rasul ya, tapi gak ada lagi sebutan Rasul. Betul. Iya. Jadi zaman sekarang ini bukan Rasul namanya. Sesuai dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 17, Tuhan menyebutnya seorang wali yang mursida ya. Betul. Ya. Berarti seorang wali yang mursida itu adalah Rasul. Isinya Rasul itu tersebut ya. Betul. Berarti bagi teman-teman yang ingin tahu tentang gelombang Tuhan dan bukannya, harus menemukan dulu seorang Rasul di zaman ini. Zaman ini. Tapi cuman beda sebutan aja ya. Beda sebutan. Berarti harus menemukan seorang wali yang mursida. Tapi yang waris ya. Waris dong. Iya, tentunya. Baik, terima kasih Bang Eng untuk kesempatan malam ini. Kita udah dulu, ntar bisa dilanjutkan lagi di kesempatan yang lain ya. Ini tentang Tarekat Kodim Naksabandia Kholadiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Salam rahayu, salam perdamaian, salam persatuan agama tauhid. Ilahi angta maksudi waridho kamatrubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.